A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin khatamul anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah mushollah yang Allah muliakan, alhamdulillahirabbil alamin. Bersama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bersama pula kita bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ya Rasulullah. Salam kita sampaikan ke hadirat Rasul dengan harapan dan doa bersama malam yang mulia ini di tempat yang mulia, setelah melaksanakan ibadah maghrib yang mulia, menyembah Allah Zat yang maha mulia. Seperti ini hendaknya suatu saat nanti kita berkumpul bersama dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bau baja dua atau banjak wakotu Bapak? Biasa potang komis ya, potang Rabu malam komis. Potang Jumat. Malam Jumat ya. Alhamdulillahnya ndak ada yang pasti di dunia ko do Pak kecuali perubahan. Dua wak ndak ada menjadi ado, bayi menjadi anak-anak, remaja, dewasa, potang awak anak-anak bau. Kini awak lah punya anak. Kan perubahan kasodo. Alhamdulillah bakumpu awak siko balik, tapi formasi di musolawak tetap ya. 6 di siko, 6 di siten, 2 tengah-tengah. Iya. Kalau apa-apa 6 salah situ, 2 tengah, 6 pula salah situ. Tapi abang tuh pindah 7 jadi. Kalau ibu-ibu bogik sebelah. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa kabar Ibu? Alhamdulillahirabbil alamin. Malam aiko ambo akan sampaikan sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis iko diriwayatkan dari Imam At-Tabrani. Hadis iko diriwayatkan dari Imam At-Tabrani. Hadis iko sampai ke tingkat hasan. Hadis sahih hasan dhaif. Hadis ko sampai ke tingkat hasan. Sangat layak untuk awak amalkan dalam kehidupan saya. Apa sebab hadis ko yang ambo ben? Sebab di zaman kini ko tontonan awak jadikan tuntunan, tuntunan awak jadikan tontonan. Pahamnya tu mak? Wek monggo-onggo. Di zaman kini tontonan awak jadikan tuntunan, tuntunan awak jadikan tontonan. Lah paham dia? Apa sebab tontonan yang awak jadikan tuntunan? Dari gaya duit, cara awak berbuat dalam kehidupan saya, apa yang awak tengok di TV, apa yang awak tengok di sosial media, balumbo-lumbo awak maniu. Iya ndak? Amak-amak siko le ada pandai main TikTok. Ah, serius lah kah? Nah, soang-soang le juga kan? Jadi gaya kehidupan orang-orang hebat, orang-orang kayo, awak tiu pulo di kampung awak. Kan cendok tuh. Orang tu bapakaian condok itu, artis bapakaian condok itu hanya ketikanya tampil di pentas. Ndak tampilnya di pentas le, ini bapakaian normal. Awak pakaian pentas artis dua menjadi pakaian awak kini. Ambo minta maaf, ambo penggale.
Yang tawi ditanya di orang di kodayambo atu-atu apa amak. Dan alhamdulillah ambo ndak akan pernah menjual itu untuk ngodang. Sebab kodayambo umur 10 tahun 20 tahun ke bawah. Pokoknya anak-anak. Tapi yang tawi batanya bodinya 2 kali XL ujung le, XXL. Inyo tanya legging yang bisa digonggam. Kain legging. Kalau dulu-dulu pakaian legging iko pakaian dalam di ama-ama awak. Kalau kini itu basawung di rumah dalam kamar, sampai ke pasau ke kota kamol itu juga pakai itu. Sebab apa? Awak tonton di TV, di sosial media, ancak nampak dia awak orang memakai kan? Awak tiu pula. Jadi tontonan lah menjadi tuntunan hidup lah menjadi tontonan. Apa tuntunan hidup? Al-Quran dan hadis ijma' qiyas. Al-Quran bawa awak buka bila? Ketika pertama rutin. Ada kemalangan. Tak cukup Quran di rumah, bajopik Quran ke surau. Kamu solat, kamu soji. Bang Haji. Quran di rumah, kalau tak nete rak-rak, babuka, badobura. Itu yang rutin. Yang tahu awak buka bulan suci Ramadan. Di bulan suci puasa, Ramadan, awak alhamdulillah ngaji. Setelah Ramadan berlalu, kebanyakan awak. Berakhir Ramadan, target saju sai dalam bulan Ramadan, saju seminggu, tidak tak kau jauh awak dah. Amak di sikol ya tak kau jauh saju seminggu. Dulu tak kau jauh saju sai kan, 30 juz 30 hari. Kini saju seminggu, saju sebulan, awak usahakan. Jadi apa bunyi hadis tadi? Dari Sahal an Sahal Ibnu Sa'id, dari Sahal bin Sa'ad. Qala Jibril ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Jibril alaihi salam mendatangi, bertamu malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala, dan dia berkata, ya Muhammad, hai Muhammad. Jibril datang bertamu ke Nabi Muhammad, kemudian Jibril mengucapkan salam dan dia berkata, ya Muhammad, hai Muhammad. Dengarkan, kata Jibril. Apa ini dengarkan? Ismasita fa innaka mayyit. Ismasita fa innaka mayyit. Kata-kata is iko atau la rutin awak dongau. Sebab banyak slogan awak baca iskariman au mut syahidan. Hidup mulia atau mati syahid. Jadi is masita fa innaka mayyit, kata Nabi. Hai Muhammad, kata Jibril, hiduplah engkau semaumu. Sakonda ati, hiduplah sakonda ati, silahkan. Apa nak dibuat silahkan. Sakonda ati suruh Jibril. Apapun. Walaupun hadis iko nasihat malaikat Jibril terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya nasihat iko untuk kita bersama. Sebab Nabi Muhammad itu maksum, terpelihara dari dosa. Biar dosanya telah terjadi maupun dosanya yang akan datang. Nabi Muhammad dijamin ia tidak punya dosa, maksum. Tapi ada juga kini orang meragukan itu. Banyak juga kini orang meragukan itu. Minta syafaat ke Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tak masuk surga, tak kan itu. Banyak kini pengajian model itu. Tapi ketahuilah bahwa Nabi Muhammad adalah makhluk ciptaan Allah yang paling mulia. Jadi malaikat Jibril pun menasihati Nabi Muhammad, ismasita fa innaka mayyit. Hiduplah Muhammad di dunia iko condok apapun buat sakonda ati. Fa innaka, tapi ingat, fa innaka mayyit. Sesungguhnya engkau suatu saat akan menjadi jenazah, mati. Iko namanya kalau bahasa kampung awak suwo manogang. Dilope awak tapi batali. Hiduplah contoh apun nyonya Muhammad. Hiduplah rasulnya. Fa innaka mayyit,
ketahuilah suatu saat engkau akan meninggal. Kalau sadar awak akan meninggal, kalau sadar awak akan mati, tontumpa modek Pak Imam. Datang haji, Pak Imam yakin, Pak Imam, sore besok setelah sholat asar, Pak Imam matinya malaikat. Apa Pak Imam lakukan dari kini kau sampai besok lagi? Hah? Makan banyak-banyak? Makan banyak-banyak Ustaz Adil ya? Kalau mak tontu dah mak jam mak mati, meninggal, seminggu lagi, ayah ahad tanggal sekian mak meninggal maknya. Apa mak lakukan enggak? Beribadah banyak-banyak. Mungkin selewa makan. Oh, hilang. Kenapa beribadah banyak-banyak? Hah? Supaya tidak banyak dosa. Supaya banyak kebaikan dan pahala. Apa sebab? Karena awak tontu awak kan mati. Kini seakan-akan awak ndak mati. Siapa jamin? Tunjuk tangan. Siapa jamin minggu besok masih hidupnya lah? Ndak ada satu orang pun yang bisa jamin minggu depan ninyo hidup. Dirahasiakan di Allah Subhanahu wa taala di mana condo apa dan bila kematian itu datang ke awak. Yang pasti bertambah banyak umur awak, kematian itu semakin doke. Bertambah lagi awak di kematian itu menambah kau jawab. Walau kuntum fi burujim musayyadah, kata Al-Quran. Sekalipun awak dalam benteng yang dijaga rapat. Yang penting ketika mati itu mati. Contoh, alhamdulillah dunia kau berimbang di Allah Subhanahu wa taala. Ada tinggi, ada pendek, ada hitam, ada putih, ada siang, ada malam, ada pagi, ada sore, ada elok, ada jahat. Dunia tak kombang, ada ompek manusia yang menguasai hampir tidak saudara, hampir 100% bumi dikuasai denyo. Ompek orang manusia ada. Dan itu akan ada 6 orang. Sebab besok di akhir zaman, Mahdi dan Qahtani, khalifah yang akan memimpin bumi, Islam menguasai 100% belahan bumi. Tapi yang ada 4 orang. 2 mukmin, 2 kafir. Siapa yang menguasai dunia hampir 100% bumi kok? Siapa yang mukmin itu? 1, yang awak baca setiap hari Jumat. Awak baca nama tahu setiap hari Jumat kalau awak baca Al-Kahfi. Alexander Zulkarnain. Zulkarnain menguasai hampir 100% bumi. Ini beriman ke Allah Subhanahu wa taala. Efek bukti kojo Iskandar Zulkarnain sampai kini masih ada. Ini membuat benteng Hajud Ma'jud. Ya'jud dan Ma'jud, dan Ya'jud dan Ma'jud akan qalu di hari kiamat akan memusnahkan awak di benteng Zulkarnain. Yang kedua, Nabi Sulaiman alaihissalam. Kekuasaan Nabi Sulaiman hampir 100% bumi. Dia beriman ke Allah Subhanahu wa taala. Namanya ada dalam Al-Quran, menjadi tinta emas mulia. Selanjutnya yang menguasai hampir seluruh bumi, Raja Namrud. Lepo nama sama Pak Mondongo nama Namrud. Hah? Namrud. Namrud iko raja yang akan sabon taulai. Awak tahu dong nama ke? Mulai dalam minggu besok awak tahu dong nama sudah. Kenapa? Namrud berhubungan langsung sejarahnya dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kenapa sabon tahu akrab nama Ibrahim, Ismail, Hajar, Sarah? Karena sabon tahu awak ayo kurban. Di musola awak kok kurbannya? Alhamdulillah. Kemudian Namrud kafir, durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Durhaka, kafir. Inya menyebut dirinya Tuhan. Tuhan ini kok
menurut inyo Tuhan ndak kan matinya doh. Datang peramal, hai baginda, lah tiba mungkin waktu kekuasaanmu akan berakhir. Contoh itu bahasa ahli nujum, inyo menyebutnya. Ahli nujum menyebut dalam mulai akan mati. Dibuat dia benteng bangunan hebat, dikawal yang menjumpainya orang-orang yang terbatas. Disangkurinya bisa mengicu malaikat maut dan Allah Subhanahu wa taala. Bertambah apik pengawalnya, bertambah ketat pengawalnya, Allah ndak utus yang godang-godang doh. Datang nyamuk tabang yang tup masuk sok talingo. Tak pokok yang aku di Tuhan kok. Sakit telingo dalam tu, berguyuk-guyuk nyamuk dalam telingo tau. Sakit mamokik-mokik nambruk tu. Sampai nyo ndak sadar dalam sejarah dia antuk-antuk kepala ke tembok ke dinding sampai mati. Buuk mati nambruk tu. Nyamuk ngigik mati dah. Ini Tuhan ni. Kemudian dia buka Nezar yang menguasai Babylon. Artinya apa? Contoh apapun awak berkuasa awak kayo, awak pasti mati. Setelah mati, masalah selesai? Oh, enggak. Masalah baru dimulai ketika awak mati. Kenapa? Karena disitulah awak banyak menyesal. Banyak Al-Quran menyebutnya kuntu tukadzibun. Dulu maksudnya ketika di dunia kami tidak percaya doh. Alam ya'tikum nazir, apakah tidak akan datang seorang nabi? Datang tapi tidak percaya doh. Alam ya'tikum nabi, apakah tidak datang nabi atau tidak akan datang rasul? Datang. Tapi kami mendustakan, tak percaya awak doh. Awak tak percaya ada siksaan neraka. Awak tak percaya ada siksaan kubur. Awak tak percaya adanya padang mahsyar. Sebab bahasa orang kini itu ilusi, dongeng. Tapi bisuk bau awak menyesal. Siksa kubur kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditutup pendengaran anak Adam. Bangsa Adam ditutup pendengarannya. Tapi para nabi dan rasul mendengar itu. Sempat dongau di awak tak pokik-pokiknya jenazah dalam kubu. Oh ndak selera makan no mengaji aja awak. Tapi binatang diberikan kelebihan di Allah, terbuka indera pendengarannya, mendengar siksaan yang ada di dalam kubur. Silakan awak tak percaya silahkan, tapi bisu awak akan menyesal. Sabagak-bagaknya Fir'aun ketika hidup mengaku dirinya Tuhan yang harus disembah, membuat bangunan tinggi-tinggi namanya piramid lah, sampainya kate diambil anak panah tembak kate langit tende. Atas kuasa Allah Subhanahu wa taala anak panah itu datang berdarah dan dia menyebut Tuhan Musa lah matinya. Ini Tuhan. Tetapi ketika Fir'aun mati terombang-ambing di lautan, apa kata Fir'aun? Amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Upo dan dak Tuhan doninya dan beriman kepada Tuhan Musa dan Tuhan Harun. Menurut buku yang awak baca, ditokaninya dekna malaikat Jibril ke dalam lautan supaya taubatnya dak terima di Allah Subhanahu wa taala. Benar, taubat Fir'aun diterima oleh Allah. Walaupun inyo kan mati, cik-cik oleh nya mengaku tu, amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Aku beriman kepada Tuhan Musa dan Harun. Apa le lata lambe? Lata lambe. Jadi balik ke hadis tadi, isma syi'ta fa innaka mayyit. Hiduplah sehidup-hidupnya. Buatlah di dunia kau canda apa kau ndak hati, sesungguhnya engkau akan mati. Ada beberapa pertanyaan besok ketika awak setelah mati. Pertama, umu ka mano babo? Bapa umu 60 tahun. Kamano jo mulukan di bo. Apa yang dibuat di bumi? Kemudian haroto kamano ajo, di mana dape kamano di bo. Banyak pertanyaan. Ketika Allah meninggal, bisu awak menyesal. Yakinlah, menyesal awak suatu saat kalau awak hidup semau-maunya awak. Awak kini kadang-kadang membaca hadis kota balik.
Tabalik. Apa tabalik maksudnya? Yang anjuran agama hasibu qabla an tuhasabu. Tengok, timbang-timbang amal lawak, dosa awak, baru tengok orang lain. Sebelum awak ditengok. Ndak ada ajuran agama menyobik dah. Tengok-tengok dosa orang, ndak ada dah. Tengok-tengok aib orang, ndak ada dah. Sibukkanlah waktumu untuk menengok aibmu, sehingga kamu melupakan aib orang lain. Itu anjuran agama. Sibuk awak menengok dosa awak deh. Laba dutur dan saya ko. Deh, la dempik nak tu saya ko. Oh, la menggunjung dan saya ko minta maaf dan. Itu tuntunan agama. Hadis menyebut dalam yang lain. La yu'minu ahadukum. Kalian tidak dikatakan beriman selain kalian, kecuali kalian, sampai kalian mencintai saudaranya seperti mencintai diri sendiri. Innamal mu'minuna kal bunyan. Sesungguhnya orang beriman itu seperti bangunan. Al-Quran, innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang beriman itu bersaudara. Kenapa bersaudara? Awak bersaudara kok saling bela. Ada saudara awak diganggu di orang. Ada saudara awak diancam di orang. Ada saudara awak dipitnah di orang. Awak belainya. Itu tuntunan agama. Namun di zaman kini, apa yang terjadi? Tengok aib awak, jadi tengok aib orang. Tengok aib awak, tutui aib orang. Yang terjadi kini apa, Mak? Pak? Asal awak buka aja Facebook ini. Asal awak buka Facebook ini. Condok ini aja yang paling botwe di dunia. Kaso doang salaru. Apalagi dia memasuki tahun-tahun condok kini kok. Tahun-tahun kekuasaan. Ndak ada menyobui yang lo masuk ini dah. Ambo calon pemimpin. Ambo calon penguasa. Ndak pernah ambo menyobui kekurangan dah. Coba baca. Kasodo menyobui ini hebat. Yang ndak lomaknya menyerang lawan lain. Oh, ndak ada hebat orang lain dulu dah. Coba baca di sosial media kini. Saling fitnah terjadi. Saling fitnah. Apakah seperti itu cara orang yang beriman? Awak hidup di akhir zaman. Ndak tentu mana yang elok, mana ndak elok. Ndak tentu mana kawan, mana lawan. Yang penting kata anjuran agama, sumastaqim. Ketika mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sumastaqim. Seperti awak menggigit dengan gigi geraham. Pertahankan keimanan itu. Biarlah orang lain menfitnah, awak jadi ikut menfitnah. Orang lain men-share, awak jadi ikut men-share. Berita-berita condok itu, sebab akan diminta pertanggungjawabannya. Hiduplah awak condok apapun, yang penting awak akan mati. Itu nasihat Nabi. Malaikat Jibril ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan banyak awak tengok kini itu, Pak. Ibu pernah baca di Facebook? Jagoannya A menghina-hina jagoan B. Yang jagoan B menceng-ceng kelemahan jagoan A. Basi salah. Basi salah saling fitnah. Al-Quran menyebut la yaskhar qaumun min qaumin asa ayakunu khairum minhum. Jangan saling hina dan saling caci. Bisa jadi orang yang awak hina dan awak caci itu khairum minhum, lebih baik dari kalian. Kalau tetap awak caci je nyoleh, awak hina je nyoleh, awak fitnah je nyoleh, Allah bertanya dan kemudian Allah jawab sendiri. Ayakula lahman akhihi mayyitan. Suka kalian memakan darah daging saudara kalian? Kalau masih mencitun orang jua awak le, mencari aib orang jua awak le, menfitnah orang juga jua awak le, ayakula lahman akhihi mayyitan, kata Allah dalam Al-Quran. Sama awak dengan memakan bangkai kanibal awak. Allah jawab sendiri, pakarih tumuhu, dan kalian pasti membenci itu, tak suka awak memakan bangkai roh. Contohlah dulu, mati adik kandung awak yang paling awak sayangi, ndak awak kubun lo, awak ondanglah awak makan ni, siapa tolak? Contoh tu tiada kalau awak suka memfitnah orang, suka mengadu domba orang, suka menjelek-jelekkan orang. Tolong, awak hidup di akhir zaman.
jenis ikut permainan itu. Silakan. Sebab awak cuma berkesempatan untuk menasihati. Kalau ndak jodoh ngau dia ada awak ujung-ujungnya Pak. Ujung-ujungnya nafsu binafsi. Awak hidup di akhirat besok suang-suang. Tetapi ndak cendok tua jodoh ndak nasihati. Apa Pak Imam dipanggil, Ustaz Fadil dipanggil malaikat mahsyar, setelah ditimbang ditetapkan tempatnya surga. Alhamdulillah. Masuk surga Pak Imam sama Ustaz Fadil. Ketika dia melangkah ke surga, protes beberapa orang di situ. Allah itu ayah den, Allah itu suami den, kan masuk surga. Kami tidak relainya masuk surga karena kami masuk neraka de inyo. Inyo rajin Mas Haji. Kami tidak pernah bohong deh doh. Inyo puasa Senin kami tidak pernah bohong deh doh. Inyo rajin ikut pengajian, kami tidak basa-basi doh. Itu. Tidak pernahnya menogang kami berbuat jahat, tidak pernah menyuruh kami berbuat baik. Ini masuk surga suang, kami tidak terima. Makanya kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap awak pemimpin, setidak-tidaknya memimpin dia awak, memimpin keluarga awak. Pas bono Al-Qur'an menyebut hu anfusakum wa ahlikum naro. Jaga diri, jaga keluarga, daya pinaroko. Allah tidak suruh jaga dia ya. Tapi kalau firman menyebut hu anfusakum, jaga dirimu, naro dari api neraka. Selesai. Tapi Allah hu anfusakum wa ahlikum naro. Ahli di siko siapa? Keluarga, anak dan istri, saudara perempuan, ibu dan ayah, anak perempuan, itu ahli. Tetapi kalau secara umum, seluruh orang yang beriman itu adalah ahli awak. Nampak kejahatan merajalela, awak nasihati. Tetapi nasi ustaz zaman kini kok memang agak balobio ngendek Pak Imam. Apa balobio? Mencuba agak ceramah Pak Ustaz awak dongo-dongo di berita yang menyampaikan hak. Banyak ustaz-ustaz yang berani menyampaikan kebenaran, dipitnah radikal. Iko masalah. Dicai selang untuk menangkok. Itu masalah. Apalagi kalau kaji itu menyinggung penguasa. Jangan kami ustaz-ustaz kampung Nabi dan Rasul ketika menasihati penguasa terusir dari kampungnya, bahkan mati, meninggal Nabi dibunuh. Nabi Musa harus lari, Nabi Ibrahim lari, Nabi Zakaria mati dalam kayu. Kenapa? Ini melawan penguasa. Al-Kahfi, Ashabul Kahfi lari dalam gua, lari. Apalagi ustaz-ustaz kampungnya. Kau ingin kena tangko abi game oper abi main. Tak kena ada jamaah tertangko ustaz yang tahu ceramah ke musolai koye karena ini menyampaikan kaji, ada jamaah tersinggung. Direkam deh. Direkam cakap ustaz tu, dikat, di video, diedit. Kepa nyoha, adu domba, radikal, tatangko. Ambo yakin, ndak ada jamaah siko yang datang ke kantor polisi doh. Ndak ada dopaknya. Apa paling jamaah siko? Ustaz kami tu Pak jen tangkok. Ndak ada doh. Paling-paling utio, tak sok-sok jo ngaji. Artinya apa? Serba payah zaman kini. Kebenaran pun awak sampaikan, pahit akibatnya. Sebab sejarah zaman dulu cendok tuh. Ya Musa izhaba ila fir'auna innahu tagha. Hai Musa dan Harun, datangi Fir'aun, sesungguhnya dia itu tersesat. Didatangi, elok temu elok, tapi pulangnya azab sampai lari. Ini dicuba, banyak ustaz-ustaz mawak baca. Kenapa? Bisa jadinya salah di situ penyampaian, bisa jadi ustaz itu fitnah jo. Tapi ketika kebenaran awak sampaikan, ketika penguasa tersinggung, di situ game oper kok bahaya. Jadi takwik, banyak ustaz takwik. Banyak. Artinya apa nih ibu-ibu? Terlalu banyak kini berseleweran di berita. Tak tentu dia awak men-share berita, anjuran pemerintah apa? Sebelum awak men-share berita, cek dan recheck dulu. Kemana kan awak cek? Itu di sosial media kini. Tamanu yang botu, tamanu yang salah. Ikutlah awak men-share. Sumber share nak tertangkuk, awak ikut men-share masuk penjara.
Makanya untuk mengantisipasi itu jenikui ismasita fa innaka mayyit. Hiduplah kalian contoh apa yang kalian hidup, sesungguhnya kalian akan mati. Yang kedua, apa nasihat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ahbib masita fa innaka mawarikuhu. Ahbib masita fa innaka mawarikuhu. Cintailah apa aja yang awak cintai ko sakonda ati. Apa yang paling awak cintai? Kalau amak-amak, apa yang paling amak cintai, mak? Yang paling amak sayangi apa? Hah? Oh, mak? Oi, ndak ada. Apa yang paling amak sayangi di dunia ko? Anak. Nasib awak li, pak. Anaknya sayang mak apa? Keluarga ya, yang paling awak sayangi. Kalau apa? Hah? Serius lah. Apa-apa akan jujur menjawab inyo sayang doke ama-ama kalau dalam majelis itu ada ama-ama. Kalau ndak ada ama-ama, situ dah. Pak, tapi bagaimanapun ama-ama secara akidah ar-rijalu qawwamina 'alan nisa. Laki-laki kok pengayom, pemimpin bagi perempuan. Dalam waris pun basabui, untuk laki-laki 2 bagian perempuan, 1 bagian laki-laki. Artinya apa? Laki-laki saklik 1 darjat lebih tinggi dari ama-ama. Kenyataannya apa, Pak? Kenyataannya gini. Yang berwenang di mawak siapa? Tidak bisa mau jawab dulu, mak. Seharusnya yang akan diminta pertanggungjawaban, yang harus diminta pertanggungjawaban terhadap rumah tangganya laki-laki, tentang anaknya, tentang istrinya. Laki-laki kok pemimpin rumah tangga, ndak cayu amak ju apa pulang bekok buka lemari tengok kartu keluarga. Siapa dah sekali nomo? Apa atau amak? Ustaz Padil, laki-laki kepala keluarga. Mas Huri, laki-laki kepala keluarga secara administrasi tertulis. Jujurlah wak kini dulu. Sebab di rumah tangga siapa pimpinan? Serius? Secara de facto tertulis apa-apa. Sebenarnya kenapa bisa condong itu tabaliok? Karena awak hidup di akhir zaman, mak, pak. Kalau awak tengok perkembangan Islam dulu memang apa-apa dia tak tolok dah mama mandang mandang takut dah. Minta maaf ambo. Di kampung ambo ketika kocik dulu ndak ada orang bapak-bapak kayak laki doh. Minta papa kayak laki lai. Antunya beda. Panggil papa kayak laki ndak ada minta papanya. Nyala lumpuh papa dan bangnya. Papa aku pangku bahasa awak apa nama di bimbing. Lah, kebanyakan kalau kami orang kampung dulu istri deket suaminya panggil siapa atau tuan. Ya enggak? Oh tuan. Tuan dengan suaminya tuaninya apapun ndak aib doh mak, ndak aib doh. Ambo tetembongnya mak-mak ndak aib doh. Jujur awak sikwa. Siapa anggui datu amak, datu apa kini yang socik bini dulunya? Siapa suang bininya? Ada ndak atu awak yang suang bininya? Suang bininya dia titulai. Orang dulu atau melebihi 1 istri. Kenapa? Apa itu wujud ketidaktakutan? Enggak juga. Tapi dulu damai dunia kok, damai. Bodu batigonya rumah tangga, cik dapu, cik abahnya, 2 bertiga istri damai. Kenapa? Orang dulu dekat dengan masjid, dokek dengan surau, maghrib mengaji, tahu mendengar pengajian. Sakit hati siapa ndak sakit hati kok? Orang bawa. Lelok malam dah deh. Lah, sakit hati tapi surga. Kalau kini nyak babi ini aja, kalau profesi tertentu
ada profesi tertentu, ndak coba amboro swasta aja ndak ada terikat kerja no. Kalau ada awak terikat kerja, nyoba bini dua harus izin persetujuan anggotanya. Pemimpin, awak deket pemimpin tuh minta izin atau minta persetujuan atau perintah? Minta izin kan kalau ke atasan kan? Ketika lakinya babini dua minta izin awak kayak bini, siapa tinggi darjat tuh pak? Jadi siapa sebenarnya kepala rumah tangga? Artinya apa? Kenapa itu terjadi sama amak? Karena awak hidup di akhir zaman. Awak bukan berarti uang produksi dulu codiok-codiok. Siapa nyabu tak codiok-codiok produksi dulu? Aisyah terlalu hebat istri Nabi. Indonesia ada Cut Mutia. Cut Mutia pahlawan di Aceh. Aduh. R.A. Kartini. Aduh. Banyak perempuan-perempuan berjasa di Indonesia kok. Hebat-hebatnya. Tetapi dulunya mengetahui posisinya cenderung apa. Kalau kini dia pengaruh dunia. Oh. Pintu surga tertutup untuk amak dan apa? Dia amak. Kenapa? Apabila menyetujui istrinya untuk beristri dua, pintu surga terbuka. Kini, oh jadi coba mak, malayang babaliong DP. Seperangkat alat sholat petangnya bang, bungkui ke siapa si asoi, apalah pulang. Karena itu tadi, awak hidup semaunya awak jadikan otak sebagai standar, Al-Quran membayanginya. Seharusnya Al-Quran sebagai standar, otak yang mengikutinya. Yang baik-baik koma mani juang. Sakit hati di dunia kini ya. Kadang wibawa ama-ama lebih hebat dari Aisyah. Aisyah wanita paling mulia, istri Nabi. Khadijah paling mulia, Fatimah paling mulia. Tapi ketikanya diduakan, menangis sedih pasti. Tapi nya akalinya diletakkan di bawah wahyu. Kalau kini dendakan diduang pisah. Ambo bukan menyuruh apa-apa begini dua ndak apa. Nyambo olun le ndak jo tolok bini dua jan. Cik paliawo dulu sebab tanggung jawab. Laki-laki sebono takwi mak. Sebononya laki-laki itu takwi babini dua tu bukan karena takwi kiamat, yakinlah. Karena takwi tanggung jawab godang. Senangkan amak suangnya tetapi ku dah kira sok tindak. Amak anak tabimbiong di masar tindak nak jole doh. Tambalo cik lah ya Allah. Jadi amak apa kau sebenarnya ndak takwi doh. Tapi dia inyo tanggung jawabnya di akhirat besok. Pegang tangan di bimbiong. Contoh di dunia dulu mak, supaya ngeroti bagaimana agak payah di akhirat. Payah mak belanja ke Indomaret, apa santai jadi dalam motornya, main handphone nampak dalam motor. Amak bawa anak ke dalam Indomaret belanja, bawa dompet. Anak yang nama anak lah, ambil ko, belanja. Kurang piti amak. Kemana amak ngadu? Hah? Apa ke ayah ngadu? Apa ke suami mengadu? Karena awak tanggung jawab inyo. Bang, kurang piti bang. Kalau dia abang piti. Kenapa apa amu mengolun piti? Karena inyo merasa anak dan istri tanggung jawab inyo. Condok tujuh besok di akhirat mak. Pak, silahkan mak mau bui apa aja. Silahkan. Nak menjadi apa? Silahkan. Nak bui apa? Silahkan mak. Silahkan anak mau bui apa aja. Tapi ingat, contoh wak belanja tadi. Ketika amak ambil super misa karton, amak ambil minyak goreng 1 kilo, amak ambil lado gula 1 kilo, minyak goreng 1 kilo, tolu sapapan, amak ambil. Kenapa amak berani ambil itu? Apa sebab awak amak belanja berani ambil itu? Karena ada jaminan menebus itu. Karena awak ambil ayu pak ada piti kok. Seharusnya contoh itu awak berbuat di dunia. Ketika berani awak mengambil sebuah keputusan, berani awak bertanggung jawab itu di akhirat besok. Itu di dunia di Indomaret mau tidak selesai dah mak doh. Apalagi di masar besok. Apa dia ibu condok kau gobuknya? Terdabang denanya condok tadi dia. Abang lah bersiul-siul lah menggezikir-zikir dia masuk Mesorogo.
Kau ni bawa pak. Oh abi pak. Cukuplah di dunia kau apa sengsara, di akhirat dia bok-bok je mak. Tapi bagaimanapun amak tanggungjawab apa. Silakan. Biar ke apa-apa, biar ke amak-amak, nyak jadi apapun awak di dunia aku silahkan. Apapun profesi awak ambil silahkan. Harta sebanyak apapun awak ambil silahkan. Amanah segodang apapun yang akan awak emban silahkan. Awak harus menguasai dunia. Tapi condok belanja tadi, ketika awak ni mengambil keputusan awak ni menjadi iko, awak harus siap modal mempertahankan iko depan Allah Subhanahu wa taala. Condok itu seharusnya. Tapi kebanyakan awak kan tak berfikir itu doh. Makanya ambo tanya tadi, ketika tentu dia awak ayah besok meninggal apa? Ndak tak makan nasi, ndak tak lulu ayu doh. Beribadah juga awak. Tapi kenyataannya kan ndak. Kasodo awak lakukan di dunia kok. Kenapa? Karena awak lah agak jauh dari tuntunan yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taraktu fikum amrayni lan tadillu abada ma in tamassaktum bihima kitabullah wa sunnatur rasul. Kalian yang hidup sengsara bahagia di dunia, bahagia di akhirat, aku tinggalkan dua pusaka yang Nabi, Al-Quran, Sunnah. Yang itu tiawak tinggen kini. Tuntunan itu awak jadiin tontonan awak jadiin tuntunan. Mudah-mudahan sebenarnya 5 nasihat malaikat Jibril dekat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang mau sampaikan malam koduonya. Artinya mano tahu suatu saat ada pertemuan awak tambah 3 lay. Pertama tadi hiduplah contoh apa awak hidup di dunia kau, ingat suatu saat awak akan mati. Yang kedua sayangi siapa saja yang awak sayangi, ndak separuh cakap bodoh. Sebab akhirnya apa tu? Suatu saat siapapun yang kalian sayangi, suatu saat kalian pasti berpisah denganinya. Berpisah. Awak sayangi, awak banggakan anak awak yang hebat. Kamano cito itu, tahu awak cito anak dia ni kuat, hebat. Awak citokan suami awak yang hebat. Awak cito anak awak hebat. Suami awak hebat. Awak cito harta yang banyak. Silakan awak cito di mana-mana itu. Tak ada lebih hebat di awak dah. Tak ada lebih kaya di awak dah. Ingat, suatu saat awak pasti berpisah dengan itu kasodo. Si ujung-ujungnya awak pasti berpisah dengan dunia yang awak bangga-banggakan. Itulah sebabnya awak kini mempunyai prinsip cinta dunia takwi mati. Dia cita-cita mati kini lebih takwi uang. Tambah tu tambah takwi mati, tambah tu tambah takwi mati. Karena itu tadi terlalu cinta awak di dunia kok. Apakah dunia tidak dikuasai? Awak harus menguasai dunia, harus awak kuasai. Tapi seimbang, contoh awak belanja tadi, ada tebusan besok depan Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang awak buat iko, apapun profesi awak iko, apapun kebijakan awak iko, haruslah ada modal pertanggungjawabannya depan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak bangkrut awak besok di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan majelis awak malam ini majelis salah satu majelis yang Allah banggakan di hadapan malaikat di aras. Amin. Berdoa awak dari Allah Subhanahu wa taala agar hati awak yang koye dimudahkan dan dilembutkan di Allah Subhanahu wa taala menerima kebenaran. Amin. Andaikan ada keluarga awak, jemaah awak, tetangga awak dalam keadaan sakit, Allah baik kesehatan secopeknya supaya bisa beribadah bersama dengan awak dalam rumah ibadah itu. Amin. Bagi ada apa-apa yang alun dapat jodoh, mudah-mudahan secopeknya dapat jodoh. Kalau ada ibu-ibu yang alun dapat jodoh atau mando, mudah-mudahan dapat jodoh lo balik ya. Andaikan ada pula awak yang alun bau matangga, yang bau matangga yang alun dapat jodoh anak, mudah-mudahan Allah bayar awak keturunan anak. Amin. Andaikan ada di antara awak kini yang tasopi di utang piutang, Allah bayar rezeki yang tak disangko-sangko supaya utang piutang itu bisa awak lunasi. Amin. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.